pembacaan tilawah. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, penyampaian materi dari narasumber, yaitu Abi Alexander SPD MPD. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, penutup. Mungkin langsung saja untuk acara yang kedua, pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Abi Dharma. Pada Abi Dharma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Abi Dharma salah membacakan tilawah. Untuk acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Nisa. Pada Nisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan rafi'an mawlika fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zinatan fil 'aini wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma salli ala fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan min hisab. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa. Untuk acara selanjutnya, langsung saja penyampaian materi dari narasumber berbagi praktik baik dengan tema budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Abi Alexander SPD MPD. Pada Abi Alex, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita bertemu di ruangan ini dan berkat kegiatan kita berbagi praktik baik mengenai budaya positif sekolah. Dan kesempatan ini juga mari saya sampaikan salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Saya
Bapak Dr. Jumi, Mutiara, Rahma, seperti guru yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Mohon izin pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk memberikan feedback saya terkait informasi tentang budaya khusus di sekolah. Selaku kegiatan ini sebenarnya dalam rangka penuntasan kami di calon guru penggerak angkatan 27 di hari Jumat tanggal 16 Desember 2020. Sebelumnya saya perkenalkan diri, walaupun sudah kenal ya, kita mengingatkan kembali nama saya Alexander dari Tiga sebagai guru SMA 3 dan asesor dan PAUD Sumatera Selatan, dan juga ketua Yayasan Media Bumi. Pendidikan saya S1 saya di Universitas Sriwijaya. Ini sudah perkenalan. Mungkin kalau kita kaitkan dengan materi hari ini ya, budaya positif sekolah ya. Saya pengen tahu dengan guru sekarang. Kira-kira kalau ditanya apa yang Anda pahami dengan budaya positif sekolah? Dan contohnya seperti apa sih sebenarnya yang bisa mencontohkan? Boleh ya katakan? Oh iya, silakan. Bisa ya. Menurut saya kalau budaya positif di sekolah itu seperti kegiatan baik yang dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan di sekolah. Contohnya kayak sebelum belajar membaca doa. Oke. Terus apa lagi? Setiap hari Rabu membaca Al-Mansurah, setiap hari Jumat membaca Al-Kafi. Kalau ketemu guru bersalaman. Gitu. Oke, terima kasih Melisa. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ini baik sekali ya contoh-contohnya ya. Karena ini mungkin sekolah sering terpadu ya. Jadi nilai-nilai Islamnya juga kental dengan contoh-contoh budaya positif tentang keagamaan. Ada lagi mungkin contohnya Uni guru yang lain? Oke, Uni Eva ya. Budaya positif ini sudah terkait dari Indonesia itu. Nah, kata tadi yang saya tambahkan, budaya positif itu dengan karakter anak. Kita menanamkan karakter anak dengan yang 5S, nyom, sabar, salam. Nah, itu merupakan penekanan dari karakter anak di dalam sekolah. Nah, dari yang agamanya tadi boleh diikuti dari ini. Baik, terima kasih Eva. Bagus sekali ya, baik sekali. Terima kasih. Contoh budaya positif yang ada di sekolah ya, khususnya sekolah Islam Bandung tidak terlindungi ya, karena karakter juga adalah salah satu perlu dikembangkan ya dalam budaya positif. Baik, teman-teman sekalian, mungkin saya pengen ice breaking sedikit ya. Kira-kira siap nggak di ice breaking kita? Siap. Saya minta dalam ice breaking ini, saya minta pertama kita membentuk 2 barisan ya. Sebelah sini silakan bentuk barisan sebelah sini, yang sebelah sini bentuk barisan. Tapi, ya, dulunya boleh kan ya? Ya ini boleh juga, silakan. Kalau bisa sama banyak ya. Bisa sih. Maka, ya. Oke, baik. Perintahnya dengarin baik-baik ya. Perintah awalnya adalah ini sudah sama banyak belum? Bacanya kurang Coba kita hitung dulu. Coba berhitung. Ini saya geser dulu ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 dari sini. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, Ada 21. Oke, sekarang ya silakan 51 biar cukup ya. Ini berapa jumlahnya? 12 ini? Oke, nggak apa-apa. Kurang 1 ya. itu Ya. Sekarang perintahnya tidak boleh berkata-kata, ya. Tadi boleh ngasih kode ya. Perintahnya adalah urutkan dari depan sampai ke belakang tanggal lahir terkecil yang paling depan, tanggal lahir yang paling besar itu ada di belakang. Tolong dikasih kode. Boleh kasih kode tapi tidak boleh bicara. Bicara kena ini ya konsekuensi ya. Silakan dalam waktu 1 menit untuk berpindah. Berarti yang terkecil itu ada di depan. Silakan. Kasih kode ya, tidak boleh berkata-kata. Tidak boleh berkata-kata.
Tanggal lahir yang terkecil itu berada di depan. Berada di depan, tanggal lahir yang terbesar itu ada di belakang. Silakan mengurutkan sesuai dengan tanggal lahir. Oke. Sudah, kita akan cek ya. Oke, waktunya pas 1 menit ya. Kita akan cek apakah sudah benar. Kita cek dari kelompok yang pertama dulu ya. Boleh disebutkan angka lain? Nomor 4. 5, 12, 15, 16, 18, 26. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Oke. Tanggal 1. 6. 7, 15, 15, 23, 24, 26. Oke. Baik, sekarang perintahnya ya. Oke, bisa ya. Perintah berikutnya adalah kita akan coba bermain yang berikutnya ya. Kalau nanti saya bilang ini kekompakan tim ya. Kalau saya nanti bilang selamat pagi, berarti tepuknya 2 kali. Bisa? Bisa. Kita tes dulu. Selamat pagi. Oke. Nanti kalau saya bilang selamat siang, berarti tepuk tangannya 3 kali. Bisa? Bisa. Selamat siang. Kalau saya bilang selamat sore, berarti tidak bertepuk tangan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti kalau saya bilang selamat malam, berarti tepuk tangannya 1 kali. Bisa diperhatikan. Selamat malam. Bisa. Oke, siap. Sekarang saya coba dulu ya. Selamat siang. Selamat sore. Oke, konsentrasi. Kamu yang salah, kamu tengah. Kamu sini, sini. Oke, kamu sini salah. Hitung skor ya, sampai yang salah berarti poin nambah untuk kelompok yang satunya. Siap, konsentrasi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Oke, sekali lagi. Satu nama ya. Satu sama. Oke, siap. Saya lebih cepat. Konsentrasi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi. Oke, pemenangnya dari kelompok. Silakan duduk kembali. Baik, tadi kita sudah membahas tentang budaya positif ya. Nah, dari cerita ice breaking ini, kira-kira apa yang bisa kita petik pelajaran? Ada yang bisa berpendapat? Ada yang bisa? Silakan. Kekompakan, kerjasama, Betul. Ada lagi? kejujuran, Kejujuran. Apa lagi? Solidaritas. Solidaritas. Betul. Apa lagi? Cukup. Oke. Baik, apa yang kita alami tadi itu adalah salah satu pembentukan sebuah budaya positif. Nah, kalau kita lihat ini, kita baca dulu ya. Kecil dari sini. Kita mundurin lagi. Jadi budaya positif itu adalah apa? Nilai-nilai yang kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi nilai-nilai itu harusnya berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang ya menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah dengan kata Bumi Eva tadi ya, yang menyampaikan bahwa itu memang akan menumbuhkan karakter dari peserta didik salah satunya ya. Ini karakter yang akan dikembangkan adalah kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, ini ada teori yang disebut oleh Dr. William Weber, yaitu teori kontrol ya. Jadi kontrol itu sebenarnya yang pertama ada teori mengatakan guru itu mengontrol murid, ya. Jadi murid itu tidak bisa apa-apa kalau tidak dikendalikan oleh guru. Ada yang menyatakan demikian. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa semua penguatan yang diberikan guru itu akan menjadi positif, efektif bagi peserta didik. Ada juga yang mengatakan bahwa kritik dan membuat orang bersalah juga akan menguatkan karakter.
Ya, kalau kita temukan anak-anak kita di sekolah, dia akan melakukan kesalahan, kita kemudian akan memberikan kritik bahwa dia salah, gitu ya, dan membuat dia merasa bersalah. Itu juga akan menguatkan karakter. Ada juga kalau orang dewasa itu dia biasanya perlu dipaksakan kalau dalam mengontrol dari mereka. Tapi ini sekalian, saya ingin menunjukkan seperti ini. Jadi ini ada teori kontrol tadi yang dibutuhkan di dalam pembelajaran kita. Jadi kalau dilihat dari sini, ada yang bersifat stimulus respon, diberi stimulus, kemudian ada respon. Tapi ada yang perlu kita kendalikan teori ini ya. Artinya perlu diberikan pengendalian terlebih dahulu kepada anak didik kita, baru kemudian ada perlakuan yang akan dikerjakan. Nah ini dua teori ini seperti itu. Kemudian pertanyaan saya, tentukan dalam kontrol itu tujuan kita adalah mendisiplinkan, benar? Nah pertanyaan saya, apa sih makna disiplin menurut kamu sekalian? Tepat waktu. Tepat waktu. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Teratur oleh apa lagi? Oke, sip ya. Jadi itu ya kurang lebih. Nah, ini yang bisa kita baca. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah apa nih? Kami ini sekalian? Iya, tata tertib sebenarnya. Ya, dikaitkan dengan apa? Adanya kepatuhan terhadap peraturan. Ya, kepatuhan terhadap peraturan. Lalu pertanyaan saya, peraturan itu sebenarnya siapa yang buat? Sekolah kah? Guru? Atau kepala sekolah? Atau siapa? Buat peraturan? Kesepakatan. Kesepakatan. Siapa yang bangun kesepakatan ini? Sekolah. Oke, kesepakatan sekolah. Jadi aturan ya. Kalau tidak menjalankan aturan, artinya kenapa dia? Sanksi. Sanksinya berupa apa? Hukuman. Oke. Artinya apa? Ketika ini terjadi, tentu saja akan terjadi hukuman. Saya ingin berikan yang berikutnya. Nah ini kata dihajar ya. Jadi sebenarnya konteksnya adalah bahwa mendisiplinkan diri murid itu sebenarnya tujuannya adalah supaya dia apa? Supaya dia menjadi pribadi yang merdeka. Jadi tujuan kita mendisiplinkan diri murid itu adalah supaya kita menjadikan pribadi murid kita itu menjadi merdeka. Kenapa? Kalau sudah disiplin, dia akan lebih merdeka ketika dia melaksanakan apa-apa. Ketika dia tidak disiplin, tentu saja banyak hal yang akan terjadi. Ya, dia tidak taat aturan, tidak menjalankan aturan, maka akan berbenturan terus. Sehingga dia tidak merdeka. Ketika dia mau kemana, dia akan tidak merdeka. Benar nggak? Ketika dia, ini sudah diketahui bahwa dia ini adalah orang yang malas, yang tidak taat aturan, ya tentu akan membuat dia tidak merdeka melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi seperti itu. Itu yang dimaksud dari Ki Hajar Dewantara ini. Maka sebenarnya di dalam motivasi kita itu ada dua teori sebenarnya. Ya, ada teori motivasi perilaku yang akan muncul di dalam diri manusia. Yang pertama, tentu saja teori itu adalah menghindari hukuman. Benar nggak ya? Jadi banyak orang yang melakukan disiplin itu karena ingin menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapat imbalan. Ya, karena ingin mendapat imbalan. Senang nggak kalau dapat imbalan? Mungkin di kelas sudah pernah melakukan ya. Anak-anak yang hari ini bisa menjawab pertanyaan dulu akan saya beri bintang misalnya. Itu adalah imbalan kan? Itu salah satunya. Kemudian ada juga apa? Untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini yang paling tinggi nih. Motivasi yang dimiliki oleh anak. Jadi kalau tadi menghindari hukuman, mendapatkan imbalan dan menghargai diri sendiri, itu yang paling besar motivasinya. Kalau bisa itu yang kita tumbuhkan ke anak. Nah ini yang saya maksud bagaimana budaya positif itu sebenarnya jadi apa? Kalau ibarat telur, dia akan membungkus, ya, membungkus isi dalamnya. Jadi budaya positif itu perlu dibuat karena ini membungkus yang di dalamnya. Ya, siapa yang di dalam ini? Itu ada yang pertama itu lingkungan positif, ya, lingkungan sekolah. Kemudian ada keyakinan kelas. Ada yang tahu ini keyakinan kelas itu apa? Tahu ya? Kemudian terakhir ada peraturan kelas. Oke, itu yang akan dibungkus. Nah ini, saya ingin bertanya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab ini? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Supaya apa nih? Supaya konsisten, betul. Contoh nih ya, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm?
bila mengendarai kendaraan beroda dua? Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Karena apa? Karena menjaga keamanan, betul. Salah satunya itu ya. Tapi ada juga yang terprinsip memakai helm menghindari hukuman supaya tidak dapat ditangkap ditilang polisi. Ada gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya apa? Supaya disiplin, ya. Oke, baik. Nah, ini keyakinan kelas nih ya. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya adalah kerangkanya adalah nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Apa tuh nilai kebajikan nih? Salah satu yang kita lihat itu di profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Pertama, beriman dan bertakwa. Terus, memiliki apa? Betul. Terus, ada 6 ya. Betul. Alhamdulillah sudah hafal semua kayaknya. Ini berkat karena sekolah enggak ya. Luar biasa. Baik, kemudian yang berikutnya saya ingin menunjukkan juga bagaimana kita membentuk keyakinan kelas ini. Nah, jadi keyakinan kelas itu sebenarnya bersifat abstrak ya. Ini daripada peraturan ya. Jadi intinya keyakinan yang dipahami oleh murid-murid kita sebagai nilai-nilai kebajikan. Contohnya kalau anak kita melakukan kegiatan sesuatu, mungkin dia meyakini. Contoh kalau makan itu mesti cuci tangan. Ya, kalau tidak cuci tangan, dia pasti ada keyakinan yang dia pahami ya, kan tidak sehat. Itu keyakinan yang dia yakini. Jadi dia tidak bersifat konkret ya. Kemudian yang berikutnya saya lanjut aja ya. Nah, apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan tentu saja dia sifatnya apa nih? Sudah tertulis ya. Sedangkan keyakinan kelas apa? Dia bersifat kebutuhan antara murid dan guru. Benar nggak? Contoh, kalau murid tadi bersepakatan dengan guru tentang bagaimana tadi kalau cuci tangan tadi ya, kalau sebelum makan itu adalah salah satu kesepakatan kita. Oke, saya lanjut aja nih. Sekarang saya ingin bertanya dulu tuh ya. Ada yang tahu apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman sudah jelas ya. Kalau konsekuensi? Resiko dari apa yang dia lakukan. Sekarang saya ingin cross-check dulu. Pertanyaan pertama, itu kurang jelas ya. Kalau ditanya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini konsekuensi atau hukuman? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita lihat dulu. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sudah tadi ya. Karena pelajaran PJOK, ini konsekuensi atau hukuman? Nah, ya, kita cek. Jadi kalau hukuman itu nih sebenarnya banyak yang tidak berhubungan dengan kegiatannya. Kalau misalnya di PJOK tadi dia disuruh lari karena telah pelajaran PJOK, kayaknya wajar karena pelajarannya olahraga. Itu konsekuensi kan? Tapi kalau misalnya contohnya hukumannya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ada tak hubungan terlambat dengan lari? Tidak ada. Berarti dia ini hukuman, benar-benar hukuman. Itu yang perlu kita bedain ya. Kalau misalnya menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, itu jelas konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena dia nyoret pasti ganti kan? Oke, jadi itu nih bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke, saya lanjut. Jadi perbedaannya ini ya. Jadi kalau hukum itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi kapan kita harus memberikan konsekuensi, kapan kita harus memberikan hukuman. Itu yang harus kita bangun nih, budaya positif yang ada di sekolah ini. Jadi terkadang kita secara emosional lupa membedakan, harusnya saya memberikan konsekuensi, harusnya saya memberikan hukuman. Betul nggak nih?
Kan kita kadang-kadang memberikan sesuatu yang tidak apa yang dia lakukan, gitu kan? Yang beda dari apa yang dia lakukan. Contoh tadi, dia tidak bisa ngapal tahfiz, tapi ternyata diberi hukuman, lari kamu di lapangan bola, misalnya. Ya, ada hubungan kan? Tapi dengan itu, kalau dari hukumannya, silakan kamu merojaah kembali sampai 10 kali, masuk akal nggak? Konsekuensi, itu konsekuensi. Nanti begitulah nanti kita menata kapan kita memberikan hukuman, kapan kita memberikan konsekuensi. Baik, saya lanjut aja nih ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia, pasti anak-anak melakukan sesuatu itu ada motifnya, ya. Bisa jadi dia melakukan itu ingin mendapatkan rasa diterimanya di sekolah, ya, atau pengen dicintai, pengen diterima, atau bisa jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia menguasai sesuatu. Misalnya dia senang sekali di pelajaran bahasa Inggris, bisa ngomong dan sebagainya, dia akan tunjukkan bahwa dia bisa menguasai bahasa Inggris. Atau kebebasan, dia ingin bebas, dia bosan dengan pelajaran begitu terus ya, dia ingin berbebas. Atau dia ingin mendapatkan kesenangan. Contoh dia lempar-lemparan kertas di kelas, kan itu buat sampah ya, tapi mungkin bagi anak-anak itu adalah kesenangan. Itu yang harus kita pahami. Begitu juga ya. Selanjutnya, nah saya ingin menunjukkan juga ada 5 posisi kontrol yang ada di buku ya. Jadi guru ini sebenarnya ada posisinya sebagai penghukum. Mungkin pernah ngalamin ya. Jadi anak pertama berpikir mungkin ya, dia akan melihat nih, dia akan tanya kenapa kamu terlambat dan seterusnya ya, pasti begitu ya. Ada juga yang dia membuat merasa bersalah anak-anak tadi. Ada statement yang akan disampaikan dan dia membuat rasa bersalah. Atau dia sebagai teman akan bercerita dengan sebagai teman. Kenapa kamu telat? Ada apa? Di rumah bagaimana? Dan seterusnya. Ya, atau dia sebagai pemantau. Dia hanya menunjukkan bahwa telat tadi adalah melanggar peraturan sekolah. Sebatas itu ya. Lalu dia akan bertanya ke anak, lalu konsekuensinya apa? Gitu ya kepada anak-anak. Kalau kamu telat bagaimana? Apa yang kamu harus terima? Itu hanya pertanyaan-pertanyaan sifatnya. Atau sebagai manajer. Nah, Abi Uni, saya yakin di sekolah itu butuh sekali bagaimana mengatasi anak kita. Betul nggak? Kan pasti banyak tuh masalahnya di sekolah kan? Dan mungkin kita bisa langsung mengontrol anak kita. Saya ingin tunjukkan ada video sedikit, boleh ya? Mungkin bisa diaktifkan itunya, wifi-nya di HP saya. Mudah-mudahan ini pas ya waktu ini. Bisa tampilkan ya. Bisa. Belum muncul. Masih ya? Sudah. Oh ya. Baik, ini saya ingin menunjukkan sebuah video. Umi coba tentukan kira-kira itu sebagai penghukum kah, atau sebagai teman kah, atau sebagai manajer kah? Ya. Oke, ini video yang pertama. Ya, cepatkan aja ya. Bisa cepatkan. Oke. Ini ininya, kondisinya ya.
sengaja saya berikan sendiri ya, karena memang saya lakukan ya. Oke, sekarang menyikapi dari apa yang saya lakukan ini sebagai apa? Saya sebagai apa di situ? Di kontrol 5 tadi, sebagai pengukuhkah atau sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer? Menurut ini habis sekalian. Manajer kan? Kenapa disebut manajer? Manajer. Oke, ada lagi selain ngomong manajer ada yang lain? Mantap. Pemantau. Kenapa disebut pemantau? Karena itulah tanggung jawab seorang mantau. Kalau Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Abida. Betul ya. Ini sebagai pemantau ya. Kenapa sebagai pemantau? Karena di situ saya tidak emosi ya, tidak marah-marah, tapi saya hanya bertanya saja kenapa dia melakukan kan. Terus sanksinya apa? Dia sendiri yang menyadari, ya, dia sendiri yang menyadari, benar nggak? Nah itu yang disebut dengan pemantau. Nanti boleh kita sharing-sharing lagi ini ya, terkait bagaimana kita memposisikan diri kita. Apa hal itu kita jadi penghukum atau jadi pemantau atau sebagai teman. Kita akan mainkan itu peran itu ya. Oke. Ini bolehlah mengenai ya, nanti dibuatkan simulasi drama ya dengan anak-anak. Supaya untuk kampanye ya, kampanye ini kan kampanye untuk anak-anak buat tidak membuang sampah sembarangan. Kan ini terjadi di kita kan. Baik, saya lanjut lagi. Oke, saya kembali ke sini ya. Oke, sedikit lagi ya nih, saya lanjut. Jadi yang ingin saya sampaikan, jadi dalam hal ini adalah bagaimana kita sebenarnya menyikapi pelanggaran yang dilakukan siswa itu. Saya ada strategi satu yaitu restitusi namanya. Mungkin Umi Mutiara dan teman-teman mengenal ini ya. Jadi restitusi ini sebenarnya kita coba mengembalikan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahannya dengan caranya sendiri. Misalnya gini, ini ciri-cirinya ya. Jadi dia itu adalah bukan untuk menebus kesalahan sebenarnya tujuannya, tapi bagaimana dia belajar dari kesalahannya, ya, pakai restitusi ini. Kemudian kita juga tidak akan terjadi hubungan negatif antara kita dengan murid, karena kita memperbaiki hubungan. Kemudian ini bersifat tawaran, ya, bersifat tawaran. Jadi bukan paksaan, karena anak ini tawaran. Ya kalau kamu ingin bagus, maka harus seperti ini. Ini tawaran kan? Kalau tidak ya sudah, gitu. Kemudian juga kita menuntut mereka melihat dalam diri mereka bagaimana sebenarnya mereka menyelesaikan masalah. Kemudian juga ini paling baik sebenarnya untuk memperbaiki diri mereka. Coba lihat, kemudian ada karakter yang akan diubah mereka sebagai yang menjadi tindakan mereka sendiri. Dan ada solusi yang mereka akan dapat. Ya, jadi seperti itu ya. Ini segitiga restitusi yang kami maksud. Jadi yang pertama, di dalam segitiga ini sebenarnya ada 3 hal yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah siswa. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas namanya. Ya, apa itu menstabilkan identitas? Jadi kita hanya menyampaikan begini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Maka kita harus menyadari kesalahan itu. Itu salah satu kita kuatkan dari kata-kata itu. Atau kita boleh sebutkan juga, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Ada orang lain yang juga melakukan kesalahan yang sama. Itu bisa kan kita nyampaikan? Itu satu. Boleh juga kita memvalidasi tindakan yang mereka lakukan itu salah. Seperti ini pertanyaannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu salah satu teknik pertanyaannya ya. Atau boleh juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena kita kaitkan tadi dengan teori kebutuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti itu ya. Nah yang terakhir kita akan menanya keyakinan kelas yang kita bangun dengan anak-anak. Ya, tentu kita akan bangun keyakinan kelas dulu. Sebenarnya nilai apa yang kita sepakati untuk masalah yang kita hadapi sekarang? Ya ini. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa sih sehingga kamu melakukan ini? Gitu ya. Jadi ini yang bisa kita gunakan di dalam mengatasi persoalan anak-anak kita. Namanya segitiga restitusi. Kemudian yang saya ingin tunjukkan satu lagi sebuah video yang saya perankan ya. Nanti boleh dicontoh video pemerataan ini. Bisa ya. Harusnya bisa ya. Ini dikirim oleh Andi Santi. Oke, saya mau izin untuk menunjukkan satu video lagi.
Ini video lengkapnya ya. Mungkin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexander, guru SMA 3 Banjarmasin 3, GP Angkatan ke-7. Pada hari ini saya akan melaksanakan demonstratif kontekstual terkait dengan nama kasus pelanggaran yang akan dilakukan oleh siswa. Topik yang kami ambil adalah berkaitan dengan atau anti-bully, di mana ada 3 siswa yang akan melanggar di sini. Jadi ini mengangkat anti bully ya. Ini kan juga sering terjadi di kita, anti bully, masalah bully. Dan ini adalah salah satu bagaimana kita mengangkat budaya positif di sekolah ketika menggali nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah yang mereka yakini dan mereka sadari. Dan saya akan berperan sebagai guru yang memposisikan diri sebagai manajer untuk menyelesaikan. Nah ini sebagai manajer nih. Kalau tadi kan pemantau, ini sebagai manajer. Kita lihat. Ini saya 3 kali ngulang ya, karena ada apa nama muridnya. Nah ini kan kalimatnya tadi. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila terdapat kesalahan kepada Allah. Sama-sama kita mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pengimbasan budaya positif di Sekolah Islam Terpadu Mufidatul Ilmi sebagai kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4. Saya Alexander, guru SMA 3 Banjarmasin 3, Kabupaten Banjarmasin, GP Angkatan ke-7. Salam guru penggerak, salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Rahma, Kepala SDIT Mufidatul Ilmi, telah mengikuti berbagai praktik baik dari Bapak narasumber Alexander, SPD, MPD tentang budaya positif sekolah. Banyak sekali materi yang kami terima dari kegiatan ini. Salah satunya adalah budaya tentang disiplin, kemudian pembiasaan baik yang akan dilaksanakan di sekolah ke depannya. Terima kasih kepada Bapak Alexander karena sudah memberikan pemahaman baru kepada guru-guru di SDIT Mufidatul Ilmi. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fadila Yulinda sebagai guru kelas 6 SDIT Mufidatul Ilmi. Alhamdulillah saya hari ini bisa mengikuti berbagi praktik baik dari narasumber Alexander SPD MPD dengan tema budaya positif sekolah. Saya mendapatkan pemahaman baru tentang cara menumbuhkan karakter siswa yang ada di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Alex telah memberikan pemahaman baru untuk saya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Andriani, guru SMP IPB Mufidatul Ilmi. Alhamdulillah hari ini saya telah mengikuti berbagi praktik baik yang narasumbernya yaitu Pak Alexander SPD MPD dengan tema budaya positif sekolah. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan beberapa pengalaman dan juga pengetahuan yaitu mengenai teori kontrol dan juga perbedaan konsekuensi dan juga hukuman. Terima kasih kepada Bapak Alex. Salam guru penggerak.